Korupsi bukanlah sekedar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan yang merampas hak hidup seluruh rakyat. Uang yang sangat banyak itu semestinya dipakai buat membangun sekolahan, membangun rumah sakit, dan menyejahterakan masyarakat, tapi malah menguap begitu saja di tangan para pencuri uang negara. Alasan inilah yang bikin rakyat mendesak agar RUU perampasan aset bisa secepatnya disahkan menjadi undang-undang. Pertanyaannya sekarang, akankah tuntutan dan jeritan hati masyarakat ini benar-benar akan didengar? Ya udah, daripada penasaran, yuk kita simak pembahasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Nah, ini yang sebenarnya udah lama diperjuangkan, tetapi tentu banyak yang takut dengan undang-undang ini karena ini akan mengarahkan pemiskinan terhadap koruptor. Kamu koruptor, kejar. Gitu. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Bahwa usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak merugikan warga negara. Itu yang paling penting bagi kami. Bayangkan, pemerintah siap bikin aturan baru. Uang hasil kejahatan bisa langsung disita negara tanpa harus nunggu proses hukum orangnya selesai. Ini langkah super tegas yang wajib kita dukung. Tapi pertanyaannya, kenapa aturan sebagus ini butuh waktu lebih dari 10 tahun cuma buat dibahas? Loh, kalau mau lebih mudah memberantas korupsi kan tinggal undang-undang perampasan aset Bapak-bapak setujui gitu. Karena DPR pada waktu itu kelihatan menghambat terhadap undang-undang perampasan aset ini. Lalu tiba-tiba mereka nyalakan pemerintah. Pemerintah kalau memang sungguh-sungguh, satu, keluarkan aja Perpu. Nanti kami setujui di sini. Kalau udah presiden keluarkan Perpu, itu masih ada kalau dilacak ininya. Atau kalau enggak, yang lainnya Bu, kirim surat lagi ke sini. Ya kami kan udah kirim surat, tapi oke, terus kita kirim surat lagi, saya lapor ke presiden kirim surat agar rancangan undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Betul, surat kedua presiden itu. Surat kedua, berarti ketiga dengan yang dulu tahun yang sebelumnya satu, pertama awal. Jadi dalam hal ini. Waduh. Siapa sebenarnya yang paling takut kalau aturan ini resmi berlaku? Kita bongkar alasannya di video ini. Di ruang digital, arus informasi yang bergerak telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan telah mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi. Beberapa kasus hoaks tentang DPR RI antara lain. Hoaks berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI. Hoaks tentang DPR RI yang menolak pembahasan atau pengesahan RUU perampasan aset. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita tunjukkan bahwa suara rakyat kecil tidak bisa diabaikan begitu saja. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan nyata kita agar gerakan pengawasan publik terhadap uang negara ini semakin kuat dan didengar oleh para pembuat kebijakan. Bagikan juga video ini ke grup WhatsApp atau media sosial kalian agar semakin banyak masyarakat yang paham dan bersatu mengawal aturan ini. Dan coba tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita lihat dari daerah mana saja suara rakyat yang rindu akan keadilan ini berkumpul. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian akhir kita akan bahas hal paling krusial. Bagaimana aturan ini jangan sampai melenceng dari tujuannya. RUU perampasan aset adalah harapan besar rakyat untuk mengembalikan uang negara yang dicuri. Tapi awas, tanpa pengawasan yang ketat, aturan ini rawan disalahgunakan oleh pihak berkuasa. Sekarang giliran kalian untuk bersuara. Apakah RUU ini bakal efektif bikin koruptor bertaubat atau cuma jadi formalitas di atas kertas? Coba tulis argumen pedas kalian di kolom komentar. Selama bertahun-tahun, kita sering menyaksikan pola yang menggemaskan sekaligus memprihatinkan dalam penegakan hukum kasus korupsi. Seorang oknum pejabat terbukti menilap uang rakyat hingga puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah. Proses hukum berjalan, pelaku disidang, lalu dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun. Namun setelah masa hukumannya selesai, apa yang terjadi? Tidak jarang mereka keluar dan tetap hidup mewah menikmati sisa-sisa harta yang belum sempat disita. Rakyat kecil yang sudah dirugikan akhirnya hanya bisa gigit jari. Fasilitas umum rusak, harga kebutuhan pokok melambung, dan lapangan kerja makin sulit, sementara uang yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan publik justru lenyap ditelan kejahatan.
Disinilah letak perbedaan mendasar yang ingin dibawa oleh rancangan undang-undang perampasan aset. Selama ini sistem hukum kita lebih fokus pada pengejaran fisik pelakunya atau yang biasa dikenal dengan istilah pursuit of offender. Artinya, negara sibuk memenjarakan orangnya, tetapi seringkali kesulitan mengembalikan aset atau uang negara yang hilang. Aturan baru ini hadir untuk mengubah arah permainan. Pendekatan yang digunakan bergeser menjadi pengejaran terhadap hartanya secara langsung. Sederhananya, jika penegak hukum menemukan tumpukan uang tunai, deretan mobil mewah, atau aset properti bernilai fantastis yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya secara sah dan diduga kuat berasal dari tindak pidana, maka negara memiliki kewenangan hukum untuk menyita dan merampas harta tersebut. Hebatnya lagi, mekanisme pengejaran aset ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu proses peradilan pelakunya selesai, atau bahkan ketika pelakunya tidak ditemukan sama sekali. Jika ada kekayaan tak wajar yang mencurigakan, fokus utamanya adalah memulihkan kerugian negara terlebih dahulu demi kepentingan masyarakat luas. Jika instrumen hukum ini benar-benar diterapkan secara konsisten, celah bagi para penikmat uang haram untuk menyembunyikan hasil kejahatannya akan makin sempit. Harta yang selama ini disembunyikan di bawah ketiak kekuasaan atau dialihkan ke rekening kerabat, kini bisa diambil kembali untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, dan membiayai program rakyat. Aturan ini memberi pesan tegas, di negeri ini, kejahatan tidak boleh lagi menjadi jalan cepat menuju kekayaan. Teman-teman, korupsi bukan cuma merusak negara, tapi terang-terangan merampas masa depan rakyat. Anehnya, usaha buat merebut kembali harta haram mereka selama ini selalu alot dan enggak pernah maksimal. Pertanyaannya, setuju atau tidak kalau hukuman buat para koruptor tidak cuma di penjara, tapi hartanya disita total sampai ke akar-akarnya? Coba tulis pandangan tegas kalian di kolom komentar, kita berdiskusi bersama-sama. Membicarakan rancangan undang-undang perampasan aset ini sebenarnya bukan seperti membahas ide yang baru kemarin sore lahir. Ide besar untuk memiskinan pelaku kejahatan keuangan dan mengambil kembali uang rakyat ini sebenarnya sudah bergulir lebih dari 1 dekade, tepatnya sejak awal tahun 2000-an. Namun, perjalanan aturan ini terasa sangat panjang, berliku, dan penuh dengan dinamika politik yang menyita perhatian publik. Selama bertahun-tahun, draft rancangan aturan ini seolah hanya berpindah dari satu meja pembahasan ke meja pembahasan lainnya. Publik seringkali menyaksikan pemandangan yang serupa dari waktu ke waktu. Ketika kasus korupsi besar sedang mencuat dan memicu kemarahan masyarakat, wacana mengenai pentingnya pengesahan aturan ini mendadak riuh dan menggema di mana-mana. Berbagai pihak beramai-ramai menyatakan dukungan penuh dan berjanji akan mengawalnya sampai tuntas. Namun, begitu isu utama mereda, ritme pembahasannya seakan kembali melambat dan masuk ke dalam ruang senyap. Saat ini, sorotan publik kembali tertuju pada gedung parlemen, khususnya para wakil rakyat yang berada di Komisi 3 DPR RI. Komitmen untuk gaspol dan mempercepat pembahasan rancangan aturan ini terus dilontarkan ke publik. Senayan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan payung hukum yang sangat dinantikan oleh masyarakat luas ini. Semangat ini tentu menjadi angin segar yang patut kita apresiasi bersama. Dukungan politik yang kuat dari lembaga legislatif adalah syarat mutlak agar mimpi untuk memiskinan para perampok uang negara bisa benar-benar terwujud dalam bentuk hukum yang mengikat. Meski demikian, masyarakat yang sudah terlalu sering diberi harapan tentu tidak ingin sekadar mendengar janji manis atau jargon politik semata. Publik mendesak agar proses yang sedang berjalan tidak hanya berhenti pada formalitas di atas kertas atau menjadi panggung pencitraan politik. Pengesahan sebuah undang-undang yang dampaknya begitu sistematis harus dilakukan secara sungguh-sungguh, teliti, dan terbuka. Jangan sampai undang-undang yang lahir nantinya justru memiliki banyak celah hukum yang mudah diterobos oleh para pengacara kawakan yang membela kepentingan para pemilik modal haram. Disinilah pentingnya prinsip partisipasi publik yang bermakna, atau yang sering dikenal dengan istilah meaningful participation. Para wakil rakyat di parlemen dituntut untuk tidak terburu-buru secara asal ketok palu hanya demi mengejar target formalitas semata, melainkan benar-benar membuka pintu setinggi-tingginya bagi masukan dari berbagai elemen masyarakat. Para pakar hukum independen, akademisi, aktivis anti korupsi, hingga perwakilan masyarakat sipil harus dilibatkan secara aktif untuk memberikan ide, kritikan, dan masukan yang konstruktif. Tujuan utama dari pelibatan publik secara luas ini sangat jelas, memastikan bahwa aturan yang dihasilkan benar-benar sakti,
tajam, dan efektif di lapangan. Kita tentu tidak ingin melihat aturan ini disahkan hanya untuk sekadar menenangkan gejolak masyarakat, tetapi ketika diterapkan di dunia nyata, ia justru tumpul dan kehilangan taji, seperti macan ompong yang tampak menakutkan dari luar namun tak mampu melakukan tindakan tegas apapun. Aturan yang dibuat dengan tergesa-gesa atau tanpa pengawasan publik yang ketat juga berisiko menimbulkan masalah baru di masa depan. Kita tentu tidak ingin lahir aturan yang sifatnya tambal sulam, di mana baru beberapa bulan disahkan sudah harus direvisi kembali, atau digugat ke Mahkamah Konstitusi, karena mengandung pasal-pasal yang saling bertabrakan. Keseriusan para pembuat kebijakan dalam mendengarkan aspirasi rakyat di ruang-ruang sidang menjadi ujian nyata sejauh mana keberpihakan mereka pada agenda pemberantasan kejahatan anggaran di tanah air. Di balik semangat besar dan harapan tinggi masyarakat agar uang negara yang dirampok bisa segera kembali, ada satu sisi krusial yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Pengesahan aturan baru yang memberikan kewenangan besar kepada negara tentu menjadi kabar buruk bagi para penikmat uang haram. Namun, di saat yang sama, kita juga harus berdiri dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Sebuah instrumen hukum yang sangat kuat ibarat pedang bermata dua. Jika dipegang oleh tangan yang tepat, ia akan menjadi pelindung rakyat yang sangat efektif. Namun jika dirancang tanpa batasan yang jelas, ia berpotensi disalahgunakan dan membahayakan warga negara biasa yang tidak bersalah. Oleh karena itu, dalam merumuskan aturan perampasan aset ini, negara dituntut untuk menjaga keseimbangan yang sangat tipis namun sangat penting, yaitu antara ketegasan menindak kejahatan anggaran dan kewajiban melindungi hak asasi serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Jangan sampai karena semangat yang berapi-api untuk mengejar harta hasil kejahatan, kita justru menciptakan celah baru yang memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh oknum aparat penegak hukum di lapangan. Salah satu kekhawatiran terbesar yang kerap dilontarkan oleh para ahli hukum dan pengamat kebijakan publik adalah potensi kesewenang-wenangan. Bayangkan jika sebuah lembaga penegak hukum memiliki wewenang mutlak untuk langsung datang, menggeledah, membekukan rekening, hingga menyita harta benda seseorang hanya berdasarkan dugaan atau laporan sepihak, tanpa ada mekanisme kontrol yang ketat dari pihak independen. Dalam kondisi seperti itu, alat hukum yang niat awalnya diciptakan untuk memberantas korupsi justru bisa bergeser fungsi menjadi alat tekanan politik, alat pemerasan, atau bahkan instrumen untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu yang berseberangan dengan kepentingan pihak yang memegang kekuasaan. Untuk mencegah terjadinya skenario buruk tersebut, RUU perampasan aset ini harus secara tegas memasukkan mekanisme pengawasan peradilan yang sangat ketat, atau yang dalam istilah hukum dikenal sebagai judicial scrutiny. Mekanisme ini memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa secara sewenang-wenang mendatangi rumah warga atau membekukan aset seseorang begitu saja. Setiap langkah tindakan paksa, mulai dari penggeledahan, pemblokiran rekening bank, hingga penyitaan sementara terhadap aset yang dicurigai, wajib hukumnya mengantongi izin dan persetujuan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan di sini bertindak sebagai benteng filter atau pengawas independen. Sebelum memberikan izin penyitaan, hakim di pengadilan harus memeriksa dengan teliti seluruh bukti awal yang diajukan oleh penyidik. Apakah bukti-bukti yang dibawa memang kuat dan rasional? Apakah tumpukan uang atau aset mewah tersebut benar-benar memiliki keterikatan indikatif dengan tindak pidana? Atau jangan-jangan itu adalah hasil kerja keras yang sah dari warga negara yang taat hukum? Dengan adanya kewajiban mengantongi izin pengadilan ini, kewenangan aparat penegak hukum tetap berada di dalam koridor hukum yang terukur dan tidak berjalan tanpa kendali. Selain mekanisme izin pengadilan, hal krusial lain yang wajib dijamin di dalam aturan ini adalah ketersediaan ruang bagi warga negara untuk membela diri dan memperjuangkan hak-haknya secara adil melalui jalur hukum perdata. Perlu kita pahami bersama bahwa sistem perampasan aset ini menggunakan prinsip pembuktian terbalik. Artinya, jika negara mencurigai dan menyita suatu aset yang diduga berasal dari kejahatan, pihak pemilik aset atau bahkan ahli warisnya diberikan kesempatan penuh di hadapan hukum untuk membuktikan sebaliknya. Misalnya, jika seseorang mendadak memiliki aset bernilai ratusan miliar dan disita oleh negara, pemilik aset tersebut berhak membawa bukti-bukti sah ke pengadilan, seperti surat bisnis, bukti bayar pajak, dokumen warisan, atau catatan transaksi keuangan yang legal, untuk membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari cara yang halal dan wajar. Jika pemilik aset atau ahli warisnya mampu membuktikan legalitas harta tersebut di hadapan hakim, maka pengadilan wajib memulihkan nama baik serta mengembalikan seluruh aset yang sempat disita tersebut tanpa kurang satu apapun. Sebaliknya,
Jika dalam proses hukum di pengadilan tersebut pemilik aset tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaannya yang fantastis itu, atau jika harta tersebut memang terbukti ditinggalkan begitu saja tanpa ada satupun pihak yang berani mengklaim atau memberikan perlawanan hukum, barulah harta tersebut secara sah dan meyakinkan ditetapkan menjadi milik negara untuk dikembalikan kepada publik. Langkah-langkah perlindungan ini sama sekali bukan dibuat untuk memperlemah daya tawar negara dalam melawan para koruptor, melainkan justru untuk memperkuat legitimasi dari hukum itu sendiri. Sebuah undang-undang akan dihormati dan dipatuhi oleh seluruh rakyat bukan hanya karena ketegasannya dalam menghukum penjahat, tetapi juga karena keadilannya dalam melindungi masyarakat yang jujur. Tugas besar yang sedang diemban oleh para pembuat kebijakan saat ini adalah merumuskan aturan yang tidak hanya garang di atas kertas, tetapi juga matang secara konsep, adil secara prosedur, dan aman dari potensi penyalahgunaan wewenang. Kita semua tentu memimpikan lahirnya aturan perampasan aset yang benar-benar menjadi senjata pamungkas untuk membersihkan negeri ini dari praktik kejahatan keuangan, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Di penghujung seluruh pembahasan ini, kita sampai pada satu titik perenungan bersama sebagai sebuah bangsa. Di luar segala perdebatan pasal, dinamika politik, maupun perdebatan teknis di ruang-ruang sidang yang dingin, ada satu hal yang paling mendasar yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun yang saat ini duduk di kursi kekuasaan. Harapan dan doa yang membumbung tinggi dari jutaan rakyat kecil di seluruh pelosok negeri. Rakyat Indonesia yang sehari-hari bekerja keras banting tulang, dari para petani yang mencangkul di sawah bawah terik matahari, para nelayan yang menerjang ombak demi sesuap nasi, para pedagang kecil di pasar, hingga para pekerja buruh dan anak-anak muda yang sedang memperjuangkan masa depannya, kami semua memiliki kerinduan yang sama. Kami merindukan sebuah tanah air yang bersih, adil, dan benar-benar menghargai kerja keras warganya. Harapan kami sangat sederhana namun terdengar begitu dalam. Semoga para pemimpin, wakil rakyat di parlemen, dan seluruh pejabat pemerintah yang saat ini sedang berjuang membahas serta merumuskan rancangan undang-undang perampasan aset ini segera diberikan petunjuk, kejernihan pikiran, dan titik terang. Kami berdoa agar setiap hambatan, perbedaan kepentingan, maupun keraguan yang menyelimuti pembahasan aturan ini dapat segera teratasi dengan bijaksana. Kami ingin melihat undang-undang ini segera disahkan dan diundangkan secara resmi, bukan lagi sebagai janji politik tahunan, melainkan sebagai karya nyata penegakan hukum yang berwibawa di tanah air. Keinginan rakyat kecil untuk melihat Indonesia bebas dari kejahatan korupsi bukanlah mimpi yang muluk-muluk atau slogan kosong tanpa arti. Ini adalah kerinduan mendasar dari sebuah bangsa yang sudah terlalu lama menyaksikan kekayaan alamnya digerogoti oleh sebagian kecil oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita semua menyadari betul bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Negeri kita dianugerahi kekayaan alam yang begitu melimpah dan luar biasa. Mulai dari lautan yang luas kaya akan hasil laut, daratan yang subur, hingga perut bumi yang menyimpan cadangan mineral dan energi yang tak terhitung nilainya. Sangat tidak adil rasanya jika negeri yang sekaya ini masih harus melihat warganya kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak, berjuang mencari fasilitas kesehatan yang terjangkau, atau mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak dan lapangan kerja yang makin sempit. Semua ketimpangan ini terjadi bukan karena negeri kita miskin, melainkan karena ada kebocoran anggaran dan penyelewengan dana rakyat yang belum sepenuhnya bisa dihentikan secara total. Oleh karena itu, keberadaan aturan perampasan aset ini menjadi kunci penting untuk membukakan pintu menuju cita-cita besar bersama, yaitu mewujudkan Indonesia emas di masa mendatang. Sebuah era di mana generasi penerus kita tidak lagi dibebani oleh warisan masalah korupsi, melainkan tumbuh di atas tanah yang makmur, mandiri, dan dihormati oleh dunia internasional. Kita sangat layak untuk mencapai posisi terhormat tersebut. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, jika dikelola oleh tangan-tangan yang jujur, amanah, dan berintegritas tinggi, akan lebih dari cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke tanpa ada satupun yang tertinggal. Kepada para pemimpin bersih, para pembuat kebijakan yang tulus, serta para penegak hukum yang hari ini sedang benar-benar berjuang dengan hati nurani untuk menuntaskan aturan ini, ketahuilah bahwa kalian tidak pernah berjalan sendirian. Di belakang langkah-langkah berani kalian, ada jutaan doa dan dukungan tulus dari rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan. Jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa gentar, dan jangan pernah mundur satu langkah pun menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan keuntungan haramnya. Bila ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalangi, memperlambat, atau melemahkan aturan ini demi melindungi kelompoknya sendiri,
Ingatlah bahwa suara rakyat dan ketetapan keadilan jauh lebih besar dari kepentingan pribadi mereka. Teruslah berdiri tegak lurus membela kepentingan publik. Basmi segala bentuk kejahatan anggaran, hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Dari tempat kami masing-masing, kami sebagai rakyat kecil akan terus melangitkan doa yang paling tulus untuk kalian semua yang berjuang di jalur kebenaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan fisik dan mental, serta perlindungan yang sempurna bagi kalian dan keluarga. Semoga langkah kalian selalu dijauhkan dari intrik-intrik jahat, dijauhkan dari godaan materi yang merusak, serta dilindungi dari orang-orang munafik dan para pengkhianat bangsa yang berpura-pura membela rakyat padahal menggerogoti negeri dari dalam. Rakyat Indonesia akan terus mengawal proses ini dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Kami percaya bahwa niat baik yang diperjuangkan dengan cara yang benar dan tulus pasti akan menemukan jalannya. Mari kita terus bersatu, merapatkan barisan, dan menjaga optimisme ini bersama-sama. Titik terang itu sudah makin dekat, dan masa depan Indonesia yang bersih, bermartabat, serta sejahtera pasti bisa kita wujudkan bersama. Ya, teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, gunakan bahasa yang baik, kata-kata yang bijak. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Tapi sayang seribu sayang, saya belum bikin kopi. Ya udah, kita lanjut saja. Teman-teman, selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia sering merasa elus dada melihat fenomena penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Seorang pejabat atau oknum yang terbukti mencuri uang negara dan ditangkap, disidang, lalu masuk penjara. Namun, begitu keluar dari penjara, hidup mereka tetap mewah, tetap bergelimangan harta layaknya sultan. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Karena sistem hukum yang lama lebih fokus mengurung badan pelakunya. Sementara harta hasil kejahatannya seringkali gagal direbut kembali oleh negara. Koruptor tidak pernah takut dengan hukuman penjara jika uang hasil rampokannya masih aman disimpan untuk anak cucu mereka. Teman-teman, inilah alasan utama mengapa RUU perampasan aset menjadi sangat penting. RUU ini membawa cara berpikir yang benar-benar baru. Jika biasanya polisi dan jaksa harus membuktikan kesalahan orangnya dulu sampai ada putusan pengadilan yang ingkrah, aturan baru ini justru fokus mengejar dan melacak hartanya. Selama sebuah aset bernilai fantastis seperti rumah, seperti mobil-mobil mewah, seperti rekening yang gendut, diduga kuat berasal dari hasil korupsi atau pencucian uang dan pemiliknya tidak bisa membuktikan dari mana asal-usul uang halal tersebut, maka negara berhak langsung menyita dan merampasnya. Mekanisme ini bahkan tetap bisa berjalan meskipun pelakunya melarikan diri ke luar negeri, menghilang atau sudah meninggal dunia. Teman-teman, namun aturan ini yang sangat bagus ini untuk menyelamatkan uang negara, timbul pertanyaan, kenapa proses pengesahannya di DPR terkesan begitu alot dan memakan waktu sampai bertahun-tahun. Disinilah masyarakat harus tetap kritis, harus tetap mengawasi dan mencari tahu. Di satu sisi, para anggota dewan mengaku mendukung penuh, kita tahu. Di sisi lain, rakyat khawatir jika tidak dikawal dengan ketat, aturan ini bisa saja diperlambat atau dilucuti taringnya, atau bahkan sekedar dijadikan komoditas politik formalitas agar terlihat bekerja di mata publik. Bukan cuma itu, teman-teman, kita sebagai rakyat kecil juga harus jernih melihat resiko di balik aturan ini. Kewenangan untuk menyita harta seseorang sebelum pelakunya terbukti bersalah di pengadilan adalah wewenang yang sangat luar biasa besar. Jika tidak dibatasi dengan aturan yang jelas, ada ketakutan besar bahwa aturan ini bisa disalahgunakan oleh oknum penegak hukum. Aturan ini bisa saja dijadikan alat untuk menakut-nakuti warga biasa,
memeras pengusaha atau dipakai pihak yang sedang berkuasa untuk membungkam lawan-lawan politik mereka. Oleh karena itu teman-teman, kita harus sabar, jangan tergesa-gesa. Dan RUU ini wajib memasukkan benteng pengamanan yang kuat. Setiap tindakan penyitaan atau pembekuan rekening tidak boleh dilakukan seenaknya oleh aparat, melainkan harus seizin dan diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, hak bagi warga biasa atau keluarga yang tidak bersalah juga harus dijamin. Jika ada aset yang ternyata didapat dari hasil kerja keras yang halal dan salah disita, pemiliknya harus diberi ruang yang adil untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan demi merebut kembali haknya. Teman-teman, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan yang merampas hak hidup seluruh rakyat Indonesia. Uang triliunan rupiah yang dicuri itu seharusnya bisa dipakai untuk membangun jalan, untuk merenovasi sekolahan yang rusak, untuk menurunkan biaya berobat di rumah sakit, dan untuk menyejahterakan para petani serta nelayan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan pengawasan dari para wakil rakyat di DPR, kita semua berharap RUU perampasan aset ini tidak sekedar jadi wacana tanpa kepastian. Kita sebagai warga biasa, sebagai rakyat biasa, kita harus terus bersatu, menggaungkan narasi yang positif, serta tidak mudah diadu domba oleh hoak-hoak murahan teman-teman. Kita dukung penuh pejabat dan aparat penegak hukum yang bersih, yang tulus bekerja, sembari terus mengawal agar RUU perampasan aset ini segera disahkan menjadi hukum yang tegas, yang adil, dan benar-benar sanggup memiskinkan para koruptor demi mengembalikan seluruh hak rakyat Indonesia. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah, yang berkah dan halal. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak rakyat Indonesia yang teredukasi, yang melek politik. Teman-teman, terima kasih. Saya host dari Tiang Politik, undur diri. See you next time. Merdeka!